warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Syarifah Aini Putri Belia dengan NIM 23033085. Saya Rika Rahmadia Fitri dengan NIM 23033031. Di sini kami akan melakukan eksperimen resistivitas pada mata kuliah eksperimen fisika klasik. Selamat menyaksikan. Baiklah, pertama itu kita akan men-setting alatnya terlebih dahulu. Di sini saya memegang voltage sensor, di mana voltage sensor ini akan kita hubungkan ke 850 universal interface, yaitu analog input A. Nah, di sini kan ada dua warna, yaitu merah dan hitam. Di mana merah ini kita hubungkan ke slider probe. Di sini ada slider probe. Dan yang hitamnya kita hubungkan ke reference probe. Nah, jika udah begini, selanjutnya kita menghubungkan yaitu patch cord-nya, di mana patch cord-nya itu terletak di merah ke merah dan hitam ke hitam. Merah yang pertama itu disambungkan ke output universal interface dan disambungkan ke merahnya resistance aparatus. Begitu juga dengan hitam, di mana pertama kita hubungkan ke 850 universal interface dan yang satu lagi kita hubungkan ke sini. Nah, di sini terdapat 8 kawat dengan 5 jenis kawat yang berbeda. Yang pertama itu ada kuningan, kemudian tembaga, ada aluminium, nikrom, dan baja. Selanjutnya kita mengukur diameter kawat menggunakan mikrometer skrup. Nah, sebelum kita menggunakannya kita harus mengkalibrasinya terlebih dahulu di titik 0. Kemudian klik ini 2 kali. Nah, setelah itu baru kita gunakan. Yang pertama kita coba untuk mengukur diameter dari tembaga. Di sini dapat kita lihat bahwa skala utamanya menunjukkan di angka 1 dan skala noniusnya yang sejajar dengan skala utama itu adalah 1. Skala nonius ini dikali dengan NST-nya yaitu 0,01 mm, kemudian ditambahkan dengan skala utama dan hasilnya 1,01. Begitupun mengukur diameter untuk jenis kawat lainnya seperti kuningan, aluminium, nikrom, dan baja. Semuanya harus diukur diameternya terlebih dahulu. Mengukur diameter tadi, kita perhatikan pada resistance aparatusnya, yaitu pada reference probe-nya itu berada di ujung sehingga terangkat. Begitu juga dengan slider probe-nya hingga terangkat. Nah, selanjutnya itu kita memutar pegangan hitam ini searah berlawanan arah jarum jam untuk memasukkan kawat-kawatnya ke dalam alat ini. Jika udah, kita masukkan kawat tembaganya di celah pada pegangan hitam sehingga berada pada pegangan hitam satu lainnya. Habis itu kita kencangkan pegangan hitam searah jarum jam dengan memutarnya. Nah, jika udah pas, rasanya udah pas, kita atur reference probe-nya ke 0, udah berada di 0, dan slider probe-nya itu yang pertama kita atur ke 5. Nah, udah 5. Kalau sudah terpasang, maka kita hidupkan 850 universal interface-nya dengan menekan tombol. Nah, jika sudah hidup, kita membuka aplikasi Pasco Capstone, yaitu resistivitas.
Setelah kita buka aplikasi Fastco Capstone, maka akan tampilan ini resistivity dan kita membuka bagian prosedur, di mana di sini kita buka sinyal generator. Di sini sudah kita menggunakan DC voltage-nya itu 2 volt. Lalu kita klik on, kita tutup sinyal generator tersebut dan kita pilih ke data summary dan memilih voltage sensor CHA, di mana kita mengklik ekor roda. Dan di sini karena kita menggunakan tembaga, kita ganti gainnya ke 1000 kali. Kalau 1000 kali ini untuk tembaga dan aluminium, sedangkan yang 10 kali ini untuk baja dan nikrom, dan 100 kali ini untuk kuningan. Sekarang kita akan menggunakan tembaga, maka kita menggunakan 1000 kali. Lalu klik OK, tutup data summary dan kita pindah ke data. Lalu kita klik leave on. Nah, di sini kita akan mencari resistansi dari kawat tembaga. Yang pertama itu kita menggunakan panjang 5 cm. Nah, di sini sudah 5 cm. Lalu kita record. Kita tunggu sehingga resistansi ini konstan. Nah, jika udah, kita klik stop, kita masuk ke tabel satunya yaitu 5. Terus di sini kita isi angka yang tertera pada resistansi ini yaitu 0,88. Nah, selanjutnya juga kita akan memindahkan slider probe ke 10 cm. Lalu kita klik record lagi. Menunggu hingga resistansinya konstan lagi. Jika udah konstan, kita klik stop. Masukkan dengan panjangnya yaitu 10. Terus resistansinya 2. Selanjutnya kita pilih ke data yang ketiga yaitu memindahkan slider probe-nya ke 15. Nah, jika udah 15, kita lakukan hal yang sama yaitu record data tersebut. Jika udah konstan, kita klik stop dan kita masukkan ke tabel data lagi. Di sini 3,15. Selanjutnya kita pindahkan lagi slider probe ke 20. Nah, jika udah 20 kita record lagi. Nah, ini kan nilainya udah konstan, maka kita klik stop. Kita masukkan ke tabel data 20 enter 4,29. Nah, yang terakhir kita ke slider probe yang kepanjang 24 cm. Nah, oke, lanjut kita record. Kita klik stop dan masukkan ke tabel yang terakhir. 5,17. Nah, inilah data yang kita dapat. Nah, di data tersebut dapat dilihat bahwa semakin panjang sentimeter pada kawat yang kita gunakan, maka semakin besar juga resistance dari kawat tersebut. Dapat dilihat ya teman-teman. Selanjutnya, setelah semua data kita dapatkan, kemudian kita klik data summary. Nah, pada bagian voltage sensor pada run 5 kita klik, kemudian kita ganti namanya dengan tembaga. Kemudian lakukan langkah berulang untuk setiap jenis kawat yang ada dan mengganti nama datanya sesuai dengan jenis kawatnya. Nah, setelah mendapatkan data ini, maka kita klik grafik, kemudian kita klik bagian kuning ini untuk memblok keseluruhan grafik. Kemudian kita klik bagian ini
bagian ini dan klik linear untuk memunculkan nilai slope-nya. Nah, di sini dapat terlihat nilai slope-nya adalah 0,228 plus 0,0. Kemudian untuk nilai slope itu kita masukkan ke dalam grafik tabel 4.3 ini pada bagian tembaga ini. Dan untuk nilai resistansi yang udah kita dapatkan tadi, kita masukkan pada tabel 4.1 bagian tembaga. Lakukan langkah berulang untuk nilai aluminium, baja, nikrom, dan kuningan, seperti langkah yang sudah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya untuk bagian kuningan, kita letakkan pada resistansi aparatus, tapi pastikan sebelum kita memasukkannya ke bagian resistansi aparatus, kita telah mengukur diameternya menggunakan mikrometer skrup. Nah, di sini terdapat tiga jenis kuningan, yaitu bagian yang besar, sedang, dan bagian kecil. Nah, sama seperti sebelumnya, sebelum kita memasukkan atau meletakkan kawat pada resistansi aparatus, pastikan reference probe dan slider probe berada pada paling ujung dari resistansi aparatus. Nah, kemudian pada bagian pegangan hitam ini kita pastikan itu sudah terbuka dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam untuk memasukkan kawat ke resistansi aparatus. Kita masukkan pada bagian sela ini. Ini untuk kuningan yang besar. Kemudian setelah dipastikan seperti ini, kita putar searah jarum jam. Dan memposisikan reference probe pada posisi 0 dan slider probe pada posisi 24 cm. Diingat pada percobaan kedua ini, untuk bagian slider probe-nya itu tidak kita variasikan posisinya, tetapi hanya berada pada 24 cm saja. Tetapi yang kita variasikan dari kawat kuningan ini adalah diameternya. Selanjutnya kita kembali ke Pasco capstone dengan klik procedure. Nah, klik bagian sinyal generator. Pastikan DC voltage-nya 2 volt, kemudian klik on. Udah. Nah, kemudian kita ke data summary. Nah, pada icon roda kita klik bagian ini. Kemudian kita ganti gainnya, karena kita menggunakan kuningan, berarti kita ganti gainnya ke 100. Klik OK. Kemudian kita klik bagian data. Nah, kita klik bagian leave on. Nah, pada bagian kedua ini kita mengisi pada bagian tabel 2, di mana untuk nilai diameter dari kuningan tersebut yang pada bagian besar yaitu sebesar 1,2 mm yang sudah kami dapatkan. Kemudian kita salin pada tabel ini 1,2. Kemudian untuk resistansinya kita record sampai resistansinya konstan. Nah, setelah konstan kita klik stop dan kita salin nilai resistansinya pada bagian tabel 2 ini, yaitu sebesar 13,69. Kemudian untuk pada bagian kedua ini, untuk kuningan ukuran sedang, bagian 3 ini adalah kuningan dengan ukuran kecil. Jadi lakukan pengukuran berulang untuk kawat dengan ukuran sedang dan kecilnya lagi, setelah kita melakukan pengukuran pada kawat besar. Setelah kita dapatkan ketiga data dari kawat kuningan tersebut, bahwa dapat dilihat semakin besar diameter kawat tersebut, maka semakin kecil resistance dari kawat tersebut, dengan hubungan berbanding terbalik. Nah, setelah kita dapat tabel 2, kan kita isi di tabel 2 di jurnal data kita. Nah, terusnya kita pindah ke bagian resistivity, di mana di sini sudah tercantum resistivity dari tembaga hingga nikrom, dan kita salin ke tabel data kita.
Nah, setelah semua data kita dapatkan, selanjutnya pada bagian kolom resistivitas ini adalah resistivitas hitung yang perlu kita cari nilainya, yang mana rumusnya adalah M dikali A. M adalah kemiringan, sedangkan A adalah luas penampang dari kawat. Di sini kita ketahui bahwa diameter dari tembaga itu adalah 1,01 mm. Untuk kemiringan yang kita dapatkan yaitu 0,230. Untuk resistivitas ukurnya adalah 1,8 plus minus 0,1 mikroohm cm. Nah, masukkan nilai M kemiringan yaitu 0,230. Kemudian luas lingkarannya adalah 3,14/4 dikali 0,101 cm dikuadratkan. Nah, didapatkanlah nilainya sebesar 1,8 mikroohm cm. Kemudian untuk mencari persentase kesalahan dari pengukuran yang kita lakukan yaitu persentase KSR dari rho, yaitu rho hitung dikurang rho ukur, di mana 1,8 dikurang 1,8 per 1,8. Nah, di sini didapatkan nilai persentase KSR-nya sebesar 0%. Artinya nilai resistivitas ukur dengan resistivitas hitungnya sama. Makanya didapatkan nilai persentase dari resistivitas itu adalah 0%. Kemudian kita lakukan juga perhitungan pada kawat aluminium dengan cara yang sama, rho hitung dikali M dikali A seperti yang terlihat. Nah, untuk persentase KSR resistivitasnya yaitu resistivitas hitung dikurang resistivitas ukur per resistivitas hitung dikali 100%. Kemudian untuk kuningan juga dicari resistivitas hitung dan persentase kesalahannya. Untuk kawat baja juga dihitung seperti yang terlihat, dan untuk kawat nikrom juga dihitung resistivitas hitung dan persentase kesalahannya. Kemudian setelah kita lakukan perhitungan, maka kita masukkan nilai tersebut pada kolom resistivitas hitung ini.